Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in di Pejambon, Jakarta. Sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Uetio Diningrat. Wakilnya adalah Ichiban Ase dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Maret 1945. Keesokan harinya, pada sidang kedua pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapatnya di depan anggota BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, sidang kedua BPUPKI saya buka. Selanjutnya, mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan oleh Dr. Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada tuan-tuan bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka. Lalu, bagaimana pendapatmu, wahai sekolah? Pemikiran yang ingin saya sampaikan yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Keadilan dan rakyat, 5. Musyawarah. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak mencantumkan agama Islam dalam dasar negara? Bukankah mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam? Jika hanya agama Islam yang berada dalam dasar negara, bagaimana dengan rakyat yang non-Islam? Sudah tenang semuanya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Sebelumnya, terima kasih kepada Supomo atas usulan yang sangat memotivasi. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Insinyur Soekarno yang akan memberikan usulannya pada sidang besok hari. Maka sidang hari ini akan saya tutup.
sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 hari berturut-turut anggota BPUPKI mengemukakan pemikiran-pemikirannya. Saya hari ini mendapat kehormatan dari Ketua BPUPKI untuk mengemukakan pemikiran saya. Dasar inilah yang saya akan kemukakan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pragmatisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat bagi pemulung-pemulungnya. Dengan itu saya namakan dasar negara ini dengan nama Pancasila. Terima kasih Insinyur Soekarno atas pendapat dan juga pidato yang sangat luar biasa. Maka sidang kali ini saya nyatakan selesai. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahal Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Amikus Nurjoko Suryo, dan A.A. Maramis. Dia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirumuskan oleh panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas mengenai usulan dasar negara yang telah merundingkan dasar rumusan Pancasila, berikut akan saya bacakan hasil dari rumusan dasar Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian permusyawaratan dari kami. Siapa yang hendak ingin memberi usulan mengenai rumusan ini? Saya Pak Ketua. Silakan. Tidak bisa ini. Kenapa hanya agama Islam yang menjadi agama persatuan? Bukankah saya sudah tekankan di Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan agama? Saudara sebangsa dan setanah air, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka sudah seharusnya dasar negara ini adalah syariat Islam. Tidak bisa. Bisa. Kan sudah mayoritas beragama Islam. Sudah tenang saudara-saudara, silakan. Ada yang mau berpendapat untuk menangani masalah ini? Pak, Silakan. menurut saya Islam pertama yang mempunyai ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya sebaiknya diganti karena akan menuai permusuhan antara yang Muslim dan non-Muslim suatu saat nanti. Terima kasih. Lalu harus bagaimana kedudukan agama di negeri ini agar adil dan terikat antara semua bangsa dan negara? Nah, Lalu harus dihilangkan negara Islam di negara ini. ya bukan segitu maksud saya. Harus gimana? Ya maksud saya kan bagaimana sesuka ini? Tentang agama. Sudah. Kalau Indonesia tidak bersatu, maka bisa dipastikan Pulau Jawa dan Sumatera bisa kembali dikuasai oleh Belanda. Maka dari ini, saya ingin memberikan pendapat untuk mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Benar-benar. Saya setuju. Benar-benar. Iya, saya setuju kata. Karena semua anggota sudah setuju, dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat. Dan sidang BPUPKI saya nyatakan berakhir. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi tetap satu
Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Kami cantumkan agama Islam dalam segenap 5 kebijaksanaan dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya sepakat? Introduce my team.